Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jujun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Bagaimana kabarnya Bu Jujun hari ini? Alhamdulillah baik. Pak David bagaimana kabar? Alhamdulillah Bu juga baik. Bu Jujun kemarin menindaklanjuti tentang permintaan Bu Jujun untuk kesediaan saya menjadi supervisor. Iya. Apa jadi ya? Ya jadi Pak. Untuk kucing hari ini, Iya. ini Bu Jujun dengan siapa nanti? Nanti dengan Bu Ika. Dengan Bu Ika. Bu Ika sudah siap. Insya Allah sudah. Oke Bu, sebelum acara kucing ini kita mulai, sebagai supervisor mungkin ada beberapa hal yang saya lakukan untuk membantu Bu Jujun dalam acara kucing. Nah, yang pertama mungkin saya ingin tahu, ini kompetensi coach ini yang akan Bu Jujun kembangkan ini yang mana kira-kira? Iya Pak. Yang saya kembangkan nanti itu ada 3 kompetensi ya Pak ya, yaitu yang present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berikut. Jadi untuk yang menjadi titik beratnya yang dikembangkan yang mana? Untuk 3 itu? Apa semuanya? Apa salah satu apa salah 2? Salah satu saja Salah Pak. satu saja. Yaitu pertanyaan berbobot tentunya Pak. Karena dengan pertanyaan berbobot ini saya harapkan saya bisa memberikan solusi dari coach nanti untuk menemukan solusinya. Begitu Pak. Sekali Bu mungkin. Kemudian kalau menurut Bu Jujun, bagaimana penilaian dari apa yang akan kita kembangkan ini menurut Bu Jujun? Pertanyaan berbobot itu sendiri gimana? Pertanyaan berbobot ini ya tentu dengan pertanyaan ini itu tadi Pak, seorang coach bisa menemukan solusi dengan mudah. Begitu Pak. Baik, mungkin sebelum kita masuk kepada kucing yang jenengan lakukan, kira-kira saya ingin tahu nih, harapan apa yang Bu Jujun harapkan dari observasi kita kali ini? Harapan saya yaitu tadi tentu dengan proses coaching ini saya bisa memberikan, bisa menggali dengan maksimal apa yang dimiliki dari coach tersebut sehingga menemukan solusi yang terbaik. Gitu nggih. Jadi nanti pada harapan observasi ini mungkin saya juga bisa membantu Bu Jujun. Iya, terima kasih banyak. Baik Bu Jujun, setelah ini saya akan mengikuti Bu Jujun untuk acara kucingnya. Iya, terima kasih Pak. Monggo silakan, ini nanti kita cari tempatnya lagi Bu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu. Monggo, Iya, saya ikut sama-sama. ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah Bu Yun, bagaimana kabarnya hari Ya, ini? alhamdulillah baik juga. Kita hari ini kan sudah janjian ya Bu Ika. Ya. Bu Ika, dari pertemuan ini ada apa sih? Bu Ika kok minta janjian sama saya? Iya, saya tuh ada permasalahan Bu di sekolah. Saya di sekolah itu kebetulan dipercaya untuk mengajar sebagai guru kelas 6. Di mana di suatu sekolah, terutama SD itu menurut saya kan kelas 6 itu ujung tombaknya nih sama kelas 1. Nah, saya tuh punya masalah, saya tuh punya salah satu murid yang dia tuh terlalu pasif Bu Yun, menurut saya. Di kelas itu dia itu terlalu pasif. Tidak. Oh, jadi Bu Ika punya permasalahan bahwa di kelasnya Bu Ika itu ada murid yang pasif ya Bu Ika ya. Kira-kira mengapa Bu Ika? Apakah sudah mencari tahu ada faktor apa anak ini kok pasif gitu Bu Ika? Setelah saya cari tahu Bu Yun, anak ini tuh memang pasif di kelas, tapi sebenarnya bukan berarti kepasifannya itu karena dia tidak bisa. Sebenarnya dia tuh bisa kalau dibanding teman-temannya itu bisa. Setelah saya cari tahu, saya mencari informasi dari rekan guru kelas 5 yang sebelumnya mengajar. Kemudian saya cari informasi dari orang tuanya, dari teman-temannya. Itu saya dapatkan bahwa si anak ini keluarganya berpisah. Jadi orang tuanya, ibunya dan ayahnya itu bercerai dulu. Dari anak ini kecil, jadi dimungkinkan karena perpisahan orang tuanya tadi, anak ini tuh mengalami minder.
Jadi itu yang membuat anak ini pasif. Saya kira sementara begitu. Oh iya, jadi anak ini pasif karena broken home ya Bu Iya. Ika ya, lebih tepatnya seperti itu. Dari yang Ibu sudah mencari info tadi ya, apakah ada suatu perubahan untuk anak ini bisa berubah menjadi pasif, menjadi seperti anak-anak lainnya gitu Bu Ika? Iya. Setelah saya cari informasi tadi Bu Yuyun, akhirnya saya mulai menemukan titik terang dari permasalahan ini. Kemudian saya mencoba untuk memotivasi anak tersebut bahwa bagaimanapun latar belakang keluarga, kita di sini tuh sama, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi saya mencoba untuk memotivasi anak ini agar lebih pede lagi, agar tidak minder dibanding teman-temannya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran pun saya lebih mencoba untuk menggunakan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan keterampilan untuk berbicara. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok misalkan agar anak ini lebih aktif untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Iya, bagus sekali Bu Ika dengan tadi menginginkan anak yang pasif tadi dengan memotivasi ya Bu Ika ya. Tadi yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan keinginan Bu Ika? Yang saya lakukan sejauh ini memang belum maksimal sesuai apa yang saya inginkan, tapi saya sudah berusaha dengan cara yang saya pakai agar anak ini bisa lebih maksimal. Misalkan pada kegiatan pembiasaan pagi di kelas itu saya pakai untuk bergiliran. Jadi setiap anak memiliki kesempatan untuk memimpin berdoa, memimpin menyanyi dan lain sebagainya. Jadi itu secara tidak langsung juga saya pakai agar anak ini bisa melatih untuk berbicara di depan umum. Iya. Oh ya, dari yang jenengan lakukan itu kira-kira apakah itu sudah memenuhi tujuan, sudah di level berapa kira-kira yang jenengan lakukan tadi? Iya. Sebelum melakukan kegiatan coaching ini, saya kira dia masih berada di level 5 Bu, karena kemampuan berbicaranya itu sangat pasif sekali. Jadi ibaratkan kata kalau tidak didodok itu tidak bicaranya. Iya. Oh, begitu ya. Terus yang Ibu harapkan di level berapa? Saya berharap karena sudah kelas 6, jadi saya berharap dia bisa mengungkapkan pendapatnya. Otomatis kalau ditanya tentang pelajaran itu dia juga mampu menjawab. Itu saya berharap ke depannya itu dia bisa mencapai di level 8 lah paling tidak. Iya. Jadi di level 8 ini yang Ibu Ika harapkan anak bisa mengungkapkan pendapatnya. Itu ya Bu ya yang Ibu harapkan. Tapi selama ini belum ya, Belum. ke situ ya. Strategi apa kira-kira? Tadi kan Bu Ika sudah melakukan motivasi, tapi belum mencapai level yang Bu Ika harapkan kan Bu. Yang ingin saya tanyakan, di level berapa? Strategi apa yang Bu Ika ingin capai sehingga mencapai level 8 tadi? Strategi yang telah saya coba gunakan sejauh ini yaitu tadi saya menggunakan pembelajaran dengan metode diskusi di mana dapat melatih keterampilan berbicaranya seluruh siswa saya termasuk satu anak ini. Kemudian saya melakukan pembiasaan secara bergilir. Kemudian saya juga mencari informasi dari latar belakang keluarganya Bu. Jadi walaupun keluarganya berpisah, kira-kira komunikasi antara ayah dan ibunya itu bagaimana. Jadi nanti saya bisa mengkomunikasikan juga dengan keluarganya demi perkembangan anak ini menjadi yang lebih baik. Jadi melakukan strategi diskusi ya tadi dan melakukan pendekatan dengan keluarganya ya Bu Ika ya. Bagus sekali Bu Ika. Kemudian kira-kira ada enggak guru atau rekan sahabat jenengan yang bisa kita untuk membantu selalu ini permasalahan Bu Ika? Kebetulan selain saya sendiri, saya juga mencari informasi dari rekan saya guru kelas 5 terdahulu yang mengajar anak ini. Jadi beliau mungkin lebih paham tentang anak ini dulunya bagaimana, karena saya mengajar anak ini kan baru saja. Sedangkan setelah saya cari tahu, ternyata perceraian kedua orang tuanya itu sudah berlangsung sejak anak ini kecil. Jadi kelas 5 itu otomatis gurunya ini sudah mengalami masalah seperti apa yang saya alami.
Kemudian saya juga berkoordinasi dengan rekan saya di kelas 6 yang lain karena kebetulan anak ini punya saudara di kelas yang lain. Jadi saya bisa menggali informasi dari rekan saya di kelas 6 yang lain. Ya. Jadi Bu Ika mengajak untuk kolaborasi dengan guru kelas 5, kemudian sama guru kelas 6 lainnya ya, yang ada saudaranya dari murid yang Bu Ika tadi. Oke Bu Ika, setelah kita melakukan proses coaching, yang Ibu harapkan ini bagaimana? Saya berharap ke depannya saya bisa menerapkan dari hasil coaching yang kita lakukan ini, karena alhamdulillah dan terima kasih dari coaching yang telah kita lakukan ini Bu Yun, saya jadi memiliki gambaran dan memiliki solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi saya berharap setelah melakukan kegiatan coaching ini terjadi perubahan yang baik terhadap permasalahan yang saya hadapi, sehingga murid saya yang pasif di kelas ini menjadi lebih aktif ke depannya. Iya, bagus sekali Bu Ika. Kira-kira membutuhkan waktu berapa untuk bisa bisa mengubah anak tadi yang pasif menjadi aktif? Kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ke depan untuk bisa merubah siswa saya ini menjadi lebih aktif dari sekarang. Baik Bu Ika, saya tunggu ya untuk perubahannya apa yang terjadi pada siswa tadi. Oke, semoga proses dari coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke ya, jangan suka-suka untuk menghubungi saya. Mungkin Bu Ika bisa sharing ya tentang permasalahan Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Yun atas coaching yang telah Bu Yun lakukan hari ini. Terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yun. Assalamualaikum Bu Jujun. Waalaikumsalam Pak David. Bu Jujun, setelah kita bersama tadi, saya juga melihat proses coachingnya, ya. Mungkin ada beberapa yang kita observasi sebagai supervisi ini. Untuk yang pertama mungkin dari pengamatan saya, sebetulnya proses coaching yang Bu Jujun lakukan sudah sangat bagus sekali. Iya, terima kasih Pak. Alur kitanya sudah bagus, di situ juga ada rasa. Nah itu sudah cukup bagus. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan ke Bu Jujun. Ya. Yang pertama, saya ingin tahu penilaian Bu Jujun terhadap performa Bu Jujun sendiri ketika coaching tadi, gimana? Iya, penilaian saya sebagai coach ya Pak ya. Iya, sebagai coach. Iya. Saya tentu sudah menghadirkan ketiga kompetensi, yaitu present, kehadiran aktif, sama pertanyaan berbobot. Iya, dengan saya kira tadi saya sudah memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Sudah cukup bagus. Iya, itu, menurut Bu Jujun. iya, karena coach saya ini alhamdulillah sudah menemukan solusi. Iya Pak. Jadi itu yang penilaian saya. Mungkin ya saya ya juga masih banyak kekurangan juga ya Pak ya. Tapi tetap saya semangat untuk tetap belajar, terutama untuk kompetensi yang pertanyaan berbobot tadi Pak. Iya, perlu saya kembangkan lagi. Kalau dari catatan saya, mungkin bisa saya tanyakan, boleh tahu mengapa Ibu menilai tetap perlu meningkatkan lagi pertanyaan berbobot? Iya. Karena dengan pertanyaan berbobot ini kan kita bisa menggali dari potensi yang dimiliki dari coach tadi Pak, sehingga bisa menemukan itu tadi ya, tujuannya mencari solusi, menemukan solusi seperti itu. Saya juga lihat catatan saya dulu. Iya. Nah di sini kalau menurut pengamatan saya, mungkin boleh saya sedikit mengomentari. Iya, silakan Pak. Mungkin sudah cukup bagus sebetulnya Bu Yun ketika melaksanakan coaching ini. Tapi ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam hal bertanya. Mungkin intonasinya, Bu. Oh iya. Mungkin agak sedikit terlalu cepat. Oh begitu. Iya, seperti Pak. itu. Iya. Oke. Terus ketika melakukan pertanyaan tadi, mungkin Kuci agak sedikit agak sedikit bingung sedikit gitu. Tapi
pada akhirnya juga tahu. Iya. Nah, kira-kira saya berpendapat seperti ini bagaimana menurut Ibu? Ya alhamdulillah itu memang tujuan dari saya Pak ya. Saya melakukan Iya. coaching itu kan ada yang observer ya, ada yang sebagai supervisor ya Pak, sehingga saya tahu kelemahan dan kelebihan saya. Dengan kelemahan ini saya bisa memperbaikinya untuk kedepannya Pak. Oke, Iya. baik. Sangat bagus sekali mungkin pendapat beliau. Kemudian ketika ini sudah selesai, kira-kira untuk memperbaiki proses coaching yang jenengan lakukan itu, RTL atau rencana tindak lanjut Bu Yuyun seperti apa nanti? Ya terus itu tadi saya kembangkan 3 kompetensi tadi, terutama yang pertanyaan berbobot, dan mungkin saya sering berlatih untuk menjadi seorang coach sehingga bisa mengasah keterampilan saya dalam proses coaching itu. Oke, terutama untuk keterampilan berbobot. Iya. Pertanyaan yang mengajukan yang berbobot tadi. Iya. Bagus sekali Bu Yuyun. Mungkin bagaimana kalau supervisi yang akan datang, mungkin Bu Yuyun bisa memberikan yang lebih ya, berarti di pertanyaan berbobot ini. Iya Pak. Bagus sekali Bu Yuyun. Insya Allah mungkin dari proses supervisi yang kita lakukan ini kita juga mendapatkan banyak pengalaman. Iya. Saya melihat dari coachingnya tadi juga sudah bagus. Nah, sebagai penutup karena waktu kita nggak terlalu banyak Bu Yuyun, mungkin saya boleh meminta pendapat Bu Yuyun, apa yang Bu Yuyun dapat dari proses supervisi ini? Iya. Saya bisa mengetahui kelemahan saya tadi, terutama pada waktu saya menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya terlalu cepat ya Pak ya, sehingga saya bisa untuk memperbaikinya ke depan. Seperti itu ya. Wah, bagus sekali ini Bu. Berarti alhamdulillah kegiatan supervisi kita ini sudah mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan. Dan nanti Bu Yuyun ke depannya lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf Bu Yuyun ya, saya karena ini ada jam mengajar, mungkin nanti kita sambung lagi obrolan ini yang cukup menarik ini. Terima kasih atas kesediaannya saya menjadi supervisi oleh saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Pak David. Alhamdulillah Bu Yuyun, kita bertemu lagi. Ini kemarin kan kita sudah janjian untuk proses coaching ini. Iya. Nah kebetulan ini kita juga akan didampingi Bu Ika untuk proses coaching ini. Semoga ini nanti bisa berjalan lancar. Seperti itu Bu Yuyun. Iya. Bu Yuyun, untuk proses coaching kali ini mungkin bisa diberitahu saya secara garis besar. Iya, saya ada unek-unek ya Pak ya, bahwa di sekolah saya, rekan sejawat saya itu masih banyak waktu pembelajaran itu menggunakan metode ceramah dan melakukan pembelajaran yang konvensional. Iya, jadi tidak memanfaatkan teknologi, padahal sudah tersedia Pak di sekolah kami. Jadi mereka tidak memanfaatkan. Seperti itu. Mungkin kira-kira boleh tahu sekitar berapa orang Bu yang seperti itu? Ini kan guru di saya untuk guru kelasnya kan ada 8 ya Pak ya, dan ada yang 20. Itu sekitar ya separuh Pak. Iya, memang ya mungkin usia juga Pak. Ada yang memang sudah usianya sekitar 50, dan tapi ya ada yang masih muda Pak. Ada 2 itu yang masih muda, masih usia 42. Saya kira kan mereka itu masih muda ya, sehingga untuk belajar IT itu kan ya masih bisa ya Pak ya. Tidak tahu mungkin dari dalam dirinya itu tidak mau belajar Pak. Seperti itu Pak. Berarti kalau mungkin di tempat Ibu ini banyak yang guru masih menggunakan metode-metode guru ramah seperti itu ya. Iya. Dan jumlahnya cukup fantastis juga. Iya, cukup separuh ya. Mungkin harapan dari Bu Yuyun
proses coaching kita kali ini seperti apa? Iya, saya ingin menemukan solusi bagaimana saya bisa mengajak rekan sejawat saya untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang tidak menggunakan metode ceramah dan bisa memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia di sekolah. Ya, sehingga anak-anak kalau di filosofi KHD ya Pak ya, kita berikan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya kira mereka belum mendapatkan Pak ya. Padahal sekarang kan serba teknologi ya Pak ya. Kok dalam pembelajaran ini kok tidak diberikan sama mereka? Kan kasihan juga gitu loh Pak. Berarti yang secara garis besar pembelajaran apa 21 gitu Bu ya? Kalau Iya, bisa jangan konvensional. iya. Nah, seperti itu. Wah, cukup bagus sekali tujuan Bu Jujun ini. Termasuk Bu Jujun ini merupakan salah satu guru yang peduli lah dengan sekolah. Iya. Nah, kira-kira Bu Jujun, untuk masalah ini kan termasuk masalah yang mungkin juga tidak di sekolah Bu Jujun juga, di tempat lain juga mungkin seperti ini. Kira-kira menurut Bu Jujun punya nggak langkah yang tepat untuk mengatasi ini? Kalau Iya. menurut Bu Jujun sendiri? Saya menginginkan pertama itu pendekatan personal kepada mereka itu Pak ya. Dengan mentoring ya Pak ya, saya bisa mengajarkan apa yang saya bisa, seperti untuk mengoperasikan LCD dan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, kan itu sangat menarik sama mereka Pak, dan bisa mengoperasikan laptop terutama ya. Nah mereka pun belum bisa Pak laptop, jadi saya lebih ke personal dulu. Itu mungkin bisa jadi alternatif yang utama Bu. Iya. Mungkin ada cara lain seperti itu selain itu, Iya. pilihan lain? Mungkin ada ya Pak ya, dengan kita melakukan pelatihan di komunitas belajar kita ya di sekolah tadi. Sudah punya itu? Sudah Pak, terus kita manggil orang yang lebih berkompeten dalam itu tadi IT, bisa membuat pembelajaran dengan teknologi yang terkini. Jadi kita yaitu tadi pelatihan untuk semua dari sekolahan saya itu, guru-guru semuanya. Sebetulnya rencana Bu Yuyun sudah sangat bagus sekali, terutama dari kesediaan Bu Yuyun untuk meluangkan waktu, pikiran untuk membantu rekan-rekan sebagai mentor. Kemudian kalau menurut Bu Yuyun, kira-kira dengan rencana yang Bu Yuyun lakukan ini, indeks atau indikator keberhasilannya dengan dua cara itu berapa persen? Iya, kalau sekarang ya Pak, kondisi di sekolah saya itu ya masih 6 Pak levelnya. Kalau saya menginginkan tadi dengan mereka bisa mengoperasikan laptop, bisa mengoperasikan LCD, bisa memberikan anak-anak media pembelajaran dengan menggunakan Canva dan tidak menggunakan metode ceramah lagi, lebih ke pusat ke student center, itu saya kira sudah di level 10. Tapi dalam proses ini saya tidak mengharapkan sebegitunya, karena memang proses itu membutuhkan waktu yang lama, bertahap dan harus konsisten ya Pak ya. Jadi ya cukup 8 saya kira sudah. Harapannya ya. Mencapai angka 8 ya, seperti itu angka 8 saya kira sudah cukup baik begitu Pak. Kira-kira untuk mencapai target itu ada nggak yang mungkin bisa membantu Bu Yuyun dalam proses ini? Iya, tentu saya akan berkolaborasi atau minta bantuan sama rekan sejawat saya yang sudah melaksanakan tidak menggunakan metode ceramah atau pembelajaran konvensional ya Pak ya. Ada di situ namanya Bu Sito, Pak Ferry juga yang memang bisa mengoperasikan itu tadi LCD maupun laptop. Saya kira saya perlu bantuan mereka. Wah, luar biasa ini. Berarti nanti kolaborasi. Iya. Wah, bagus sekali. Kira-kira untuk rencana Bu Yuyun mau melaksanakan ini supaya prosesnya lebih cepat ya, Iya. supaya lebih meningkat lagi kemampuan KBM-nya rekan-rekan tadi, itu mulai kapan? Ya insya Allah ya seminggu lagi bisa saya laksanakan. Seminggu lagi. Iya. Tapi juga ini mungkin perlu dorongan dari kepala sekolah. Oh tentu Pak. Nah itu tadi kita kan harus melakukan pendekatan sama yang teman yang saya mau ajak tadi. Jadi ya saya memang perlu waktu seminggu, saya kira sudah cukup, dan tentu dengan kepala sekolah juga untuk menyediakan fasilitas teknologi yang itu tadi yang dibutuhkan. Oke Bu, mungkin sudah kita
punya sedikit solusi ya. Iya. Jadi dengan Ibu menjadi mentor untuk rekan Jawa, Iya. kemudian memasukkan program untuk peningkatan profesionalitas guru dalam kelompok belajar Iya. dan secepatnya dilakukan. Iya, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Akhirnya mungkin kita sudah punya solusi. Kira-kira dari kegiatan coaching ini apa yang panjenengan dapat Bu? Iya, alhamdulillah saya bisa lebih lega ya Pak ya. Dan saya lebih percaya diri untuk mengembangkan kompetensi saya, terutama agar rekan sejawat tadi yang masih konvensional dengan melakukan pembelajaran metode ceramah itu bisa percaya dengan saya Pak. Jadi saya harus percaya diri terhadap kompetensi saya dulu ya Pak ya, sehingga saya bisa memberikan atau ilmu yang saya punya itu untuk mereka. Jadi untuk coaching kita ini sudah cukup positif Bu ya. Iya. Terima kasih. Mungkin kita akan bertemu di lain hari. Iya. Jangan lupa nanti ceritakan ke saya bagaimana prosesnya. Mungkin kan bisa saya berikan ke teman-teman lain jika menghadapi persoalan Iya, yang sama. siap Pak. Nanti kita ketemu beberapa minggu lagi Bu, kira-kira 3 minggu lagi Bu ya, Iya. untuk kita sharing lagi. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Semoga acara coaching kita ini bermanfaat. Iya. Oke, Sama-sama, saya Pak. mohon diri dulu Iya. Bu Yuyun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Pak David. Alhamdulillah Bu Yuyun, kita bertemu lagi. Ini kemarin kan kita sudah janjian Bu Yuyun, Iya Pak. untuk proses coaching. Iya. Nah, kebetulan ini kita juga akan didampingi Bu Ika. Nah, untuk proses coaching ini, semoga ini nanti bisa berjalan lancar. Seperti itu Bu Yuyun. Iya. Bu Yuyun, untuk proses coaching kali ini mungkin bisa diberitahu saya secara garis besar. Iya. Saya ada unek-unek ya Pak ya, bahwa di sekolah saya, rekan sejawat saya itu masih banyak waktu pembelajaran itu menggunakan metode ceramah dan melakukan pembelajaran yang konvensional. Iya, jadi tidak memanfaatkan teknologi, padahal sudah tersedia Pak di sekolah kami. Jadi mereka tidak memanfaatkan. Pak. Seperti itu. Mungkin kira-kira boleh tahu sekitar berapa orang Bu yang seperti itu? Ini kan guru di saya untuk guru kelasnya kan ada 8 ya Pak ya, yang ada yang 2 orang belum. Itu sekitar ya separuh Pak. Iya, memang ya mungkin usia juga Pak. Ada yang memang sudah usianya sekitar 50, dan tapi ya ada yang masih muda Pak. Ada 2 itu yang masih muda, masih usia 42. Saya kira kan mereka itu masih muda ya, sehingga untuk belajar IT itu kan ya masih bisa ya Pak ya. Tidak tahu mungkin dari dalam dirinya itu tidak mau belajar Pak. Seperti itu Pak. Berarti kalau mungkin di tempat Ibu ini banyak yang guru masih menggunakan metode-metode guru ramah seperti Iya, itu ya. iya. Dan jumlahnya cukup fantastis juga, Bu, Iya, cukup banyak. separuh ya. Mungkin harapan dari Bu Yuyun proses coaching kita kali ini seperti apa? Iya, saya ingin menemukan solusi bagaimana saya bisa mengajak rekan sejawat saya untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang tidak menggunakan metode ceramah dan bisa memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia di sekolah. Ya, sehingga anak-anak kalau di filosofi KHD ya Pak ya, kita berikan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya kira mereka belum mendapatkan Pak ya. Padahal sekarang kan serba teknologi ya Pak ya. Kok dalam pembelajaran ini kok tidak diberikan sama mereka? Kan kasihan juga gitu loh Pak. Berarti yang secara garis besar pembelajaran apa 21 gitu Bu ya? Kalau Iya, bisa jangan konvensional. iya. Nah, seperti itu. Wah, cukup bagus sekali tujuan Bu Yuyun ini. Termasuk Bu Yuyun ini merupakan salah satu guru yang peduli lah dengan sekolah. Iya. Nah, kira-kira Bu Yuyun, untuk masalah ini kan termasuk masalah yang mungkin juga tidak di sekolah Bu Yuyun juga, di tempat lain juga mungkin seperti ini. Kira-kira menurut Bu Yuyun punya nggak langkah yang tepat untuk mengatasi ini? Kalau Iya. menurut Bu Yuyun sendiri?
Saya menginginkan pertama itu pendekatan personal kepada mereka itu Pak ya. Dengan mentoring ya Pak ya, saya bisa mengajarkan apa yang saya bisa, seperti untuk mengoperasikan LCD dan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, kan itu sangat menarik sama mereka Pak, dan bisa mengoperasikan laptop terutama ya. Nah mereka pun belum bisa Pak laptop, jadi saya lebih ke personal dulu. Itu mungkin bisa jadi alternatif yang utama Bu. Mungkin ada cara lain seperti itu selain itu, pilihan lain? Mungkin ada ya Pak ya, dengan kita melakukan pelatihan di komunitas belajar kita ya di sekolah tadi. Sudah punya Ibu? Sudah Pak, terus kita manggil orang yang lebih berkompeten dalam itu tadi IT, bisa membuat pembelajaran dengan teknologi yang terkini. Jadi kita yaitu tadi pelatihan untuk semua dari sekolahan saya itu, guru-guru semuanya. Sebetulnya rencana Bu Yuyun sudah sangat bagus sekali, terutama dari kesediaan Bu Yuyun untuk meluangkan waktu, pikiran untuk membantu rekan-rekan sebagai mentor. Kemudian kalau menurut Bu Yuyun, kira-kira dengan rencana yang Bu Yuyun lakukan ini, indeks atau indikator keberhasilannya dengan dua cara itu berapa persen? Iya, kalau sekarang ya Pak, kondisi di sekolah saya itu ya masih 6 Pak levelnya. Kalau saya menginginkan tadi dengan mereka bisa mengoperasikan laptop, bisa mengoperasikan LCD, bisa memberikan anak-anak media pembelajaran dengan menggunakan Canva dan tidak menggunakan metode ceramah lagi, lebih ke pusat ke student center, itu saya kira sudah di level 10. Tapi dalam proses ini saya tidak mengharapkan sebegitunya, karena memang proses itu membutuhkan waktu yang lama, bertahap dan harus konsisten ya Pak ya. Jadi ya cukup 8 saya kira sudah. Harapannya ya. Mencapai angka 8 ya, angka 8 saya kira sudah cukup baik begitu Pak. Kira-kira untuk mencapai target itu, ada nggak yang mungkin bisa membantu Bu Yuyun dalam proses ini? Iya, tentu saya akan berkolaborasi atau minta bantuan sama rekan sejawat saya yang sudah melaksanakan tidak menggunakan metode ceramah atau pembelajaran konvensional ya Pak ya. Ada di situ namanya Bu Sito, Pak Ferry juga yang memang bisa mengoperasikan itu tadi LCD maupun laptop. Saya kira saya perlu bantuan mereka. Wah, luar biasa ini. Tapi nanti kolaborasi. Iya. Wah, bagus sekali. Kira-kira untuk rencana Bu Yuyun mau melaksanakan ini supaya prosesnya lebih cepat ya, supaya lebih meningkat lagi kemampuan KBM-nya rekan-rekan tadi, itu mulai kapan? Ya insya Allah ya seminggu lagi bisa saya laksanakan. Seminggu lagi? Iya. Tapi juga ini mungkin perlu dorongan dari kepala sekolah. Oh tentu Pak. Nah itu tadi kita kan harus melakukan pendekatan sama yang teman yang saya mau ajak tadi. Jadi ya saya memang perlu waktu seminggu, saya kira sudah cukup. Dan tentu dengan kepala sekolah juga untuk menyediakan fasilitas teknologi yang itu tadi yang dibutuhkan. Oke Bu, mungkin sudah kita punya sedikit solusi ya. Iya. Jadi dengan Ibu menjadi mentor untuk rekan Jawa, kemudian memasukkan program untuk peningkatan profesionalitas guru dalam kelompok belajar. Dan secepatnya dilakukan. Iya Pak. Wah, bagus sekali Bu. Akhirnya mungkin kita sudah punya solusi. Kira-kira dari kegiatan coaching ini apa yang panjenengan dapat Bu? Iya, alhamdulillah saya bisa lebih lega ya Pak ya. Dan saya lebih percaya diri untuk mengembangkan kompetensi saya, terutama agar rekan sejawat tadi yang masih konvensional dengan melakukan pembelajaran metode ceramah itu bisa percaya dengan saya Pak. Jadi saya harus percaya diri terhadap kompetensi saya dulu ya Pak ya, sehingga saya bisa memberikan atau ilmu yang saya punya itu untuk mereka. Jadi untuk coaching kita ini sudah cukup positif Bu ya. Iya. Terima kasih. Mungkin kita akan bertemu di lain hari. Iya. Jangan lupa nanti ceritakan ke saya bagaimana prosesnya. Mungkin kan bisa saya berikan ke teman-teman lain jika menghadapi persoalan yang sama. Siap Pak.
Nanti kita ketemu beberapa minggu lagi Bu, kira-kira 3 minggu lagi Bu ya, Iya, untuk kita sharing lagi. iya Pak. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Semoga acara kucing kita ini bermanfaat. Oke, Iya, sama-sama. saya Pak. mau diri dulu Ya. Bu Yuyun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika. Bagaimana kabarnya Pak Devi hari ini? Alhamdulillah Bu Ika, kalau keadaan sehat, tapi ada sedikit masalah Bu Ika. Kira-kira apa masalah yang Pak Devi hadapi hari ini? Nah, itulah saya mengajukan kucing ini ke Bu Ika kemarin. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Nah Bu Ika, mungkin saya menyampaikan unek-unek saya, permasalahan saya. Saya itu guru pengajar mapel informatika. Nah, ketika saya berada di kelas 7A itu Bu Ika, mood saya untuk mengajar itu agak sedikit berkurang, bahkan kadang-kadang malas seperti itu Bu Ika. Nah ini kan harusnya nggak boleh saya lakukan. Nah saya ingin tahu mungkin pemecahan masalah melalui proses coaching ini Bu Ika. Seperti itu Bu Ika. Berarti pada kesempatan kali ini Pak Devik ingin bercerita kepada saya bahwa Pak Devik itu sebagai guru mapel mengalami masalah di mana di salah satu kelas itu Pak Devik malas untuk mengajar kelas itu. Kira-kira apa yang membuat Pak Devik untuk malas mengajar di kelas itu berbeda dengan kelas-kelas yang lain? Nah benar sekali Bu Ika ya. Saya juga kadang kepikiran kenapa kok saya di 7A itu malas, tapi saya masih kurang yakin lah dengan pendapat saya. Kalau menurut saya anaknya itu loh Bu Ika, kok rata-rata nilainya itu di bawah KKM terus, rata-rata ya nggak semuanya, terus agak sedikit, mohon maaf, sedikit bandel-bandel, sehingga ngajar di situ tuh kayak capek banget, seperti itu Bu Ika. Berarti yang membuat Pak Devik malas untuk mengajar itu dari siswanya yang kurang semangat dalam belajar dan bandel-bandel katanya. Kira-kira strategi apa yang Pak Devik bisa lakukan ketika mengajar di kelas itu supaya kelas itu bisa menjadi lebih baik? Kalau menurut saya sih ya mungkin saya bisa lah mungkin menggunakan ice breaking mungkin ya. Ketika mereka sudah agak malas seperti itu. Tapi saya juga belum menguasai penuh bagaimana ice breaking yang sesuai untuk mereka seperti itu Bu. Yang kedua mungkin saya harus membangkitkan motivasi saya lagi kayaknya. Seperti itu Bu. Berarti Pak Devik ingin menggunakan ice breaking dan memotivasi diri Pak Devik sendiri nih untuk kelas ini bisa menjadi lebih baik. Kira-kira ukuran keberhasilannya Pak Devik agar kelas 7A itu bisa menjadi lebih baik dan Pak Devik bisa lebih semangat mengajar di kelas itu apa? Ya apa ya, kalau dibilang itu indikator itu ya pasti kan saya malas karena mereka bandel ya. Setidaknya mereka tidak bandel lagi, terus tidak malas lagi, itu ukuran indikatornya. Kalau di skala ya kalau bisa mereka itu bagus semua seperti itu, jadi nganut lah seperti itu. Berarti Pak Devik menginginkan kelas itu bisa lebih bagus dan lebih nganut. Kira-kira kalau sekarang, di posisi sekarang Pak Devik, dari skala 1 sampai 10, murid-muridnya Pak Devik itu berada di skala berapa? Sebelum coaching ini Bu ya? Iya. 5 kayaknya Bu. Oh, masih berada di Iya, tadi angka sangat drastis itu. Kira-kira kalau sekarang itu berada di angka 5, kekuatan apa yang Pak Devik miliki, strategi kekuatan agar bisa meningkat skalanya muridnya Pak Devik itu? Nah, strategi yang sudah mungkin terpikir, tapi menurut pikir nanti bagaimana saya juga minta bantuan juga. Saya akan menghubungi wali kelasnya. Jadi saya juga minta bantuan ke wali kelasnya supaya setidaknya itu ngandani gitu, menasehati anaknya, terutama beberapa orang itu supaya lebih baik lagi khususnya dalam pelajaran saya. Yang kedua mungkin seperti tadi yang saya omongkan dengan adanya ice breaking, saya coba berlatih ice breaking lagi, kemudian menambah motivasi diri saya sebagai pengajar kalau saya punya tanggung jawab di kelas itu. Seperti itu. Bagus sekali Pak Devik. Berarti Pak Devik ingin menggali, meningkatkan kompetensi anak itu dengan
menggali informasi dari wali kelasnya, kemudian Pak David juga berinovasi dengan melakukan stretching, kemudian Pak David juga memotivasi diri sendiri. Apakah Pak David pernah menerapkan strategi yang lain, misalkan dengan melakukan pendekatan khusus kepada anak-anak yang bermasalah itu tadi, atau berbicara dari hati ke hati dengan anak-anak itu, apakah sudah pernah melakukan strategi itu? Belum sebenarnya. Mungkin ini juga usulan yang cukup bagus. Iya, mungkin Cuma, bisa dicoba ke depannya. iya, mungkin ini perlu dicoba. Selain itu mungkin ada kendala yang saya alami karena jam saya banyak. Oh, Seperti itu. Tapi itu bisa dicoba. iya. Mungkin bisa dicoba ke depannya Pak Iya, David. betul. Barangkali bisa menjadi Iya, solusi. betul. Seperti itu. Kira-kira Pak David apakah punya rencana atau target jangka waktunya agar Pak David bisa mengembalikan mood untuk mengajar di situ dengan baik lagi? Ya, target saya mungkin beberapa hari, 3 hari lah. Karena ini kan butuh proses, Bu. Karena kalau mood sudah kurang atau sudah tidak termotivasi kan otomatis juga mengajar juga jelek. Nah, mungkin 3 hari dari proses coaching ini, karena saya mungkin sudah mendapatkan beberapa solusi yang kita lakukan coaching hari ini, mungkin seperti itu. Iya. Kira-kira selain Pak David sendiri dan guru kelasnya, siapa lagi yang dapat membantu Pak David untuk dapat meraih tujuan yang Pak David harapkan? Siapa ya? Mungkin saya juga butuh bantuan guru BK, itu kemudian wali kelas dan ketua kelas anak-anak. Itu mungkin bisa saya ajak kolaborasi mereka supaya dalam proses pemecahan masalah ini bisa dapat terselesaikan. Iya, berarti Pak David ingin melibatkan guru kelas, rekan-rekan guru BK yang lain, dan Betul. juga merangkul anak-anak secara langsung. Betul. Kemudian kira-kira ke depannya tindak lanjutnya apa Pak David setelah melakukan sesi coaching yang kita lakukan ini? Ya, seperti yang saya sampaikan ke depan tadi, saya akan coba kolaborasi dengan guru BK, wali kelas, kemudian dengan ketua kelas, atau dengan teman-temannya. Saya akan juga berusaha belajar lagi tentang breaking, kemudian meningkatkan motivasi saya dalam mengajar lagi. Seperti itu. Dan saya mungkin akan melakukan secepatnya ini. Semoga Pak David bisa melakukan secepatnya, dan saya berharap semoga kegiatan coaching kita ini bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran Pak David ke depannya, dan Pak David bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada seluruh siswa Pak David. Iya, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali, Bu. Karena saya juga sudah mendapatkan beberapa solusi yang nanti kita coba. Masalah berhasil enggak, nanti saya akan ketemu lagi dengan Bu. Iya. Semoga kedepannya sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi Pak David kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, dan semoga coaching ini bermanfaat untuk Pak David. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu Ike atas bantuannya. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk saya, Bu Ike, dan murid-murid saya terutama Bu Joa. Terima kasih Pak David. Terima Saya kasih. rasa cukup untuk coaching Oke, kita hari ini. terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu Bu Ike, nggih. Ya, terima kasih Pak David.